Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Camat Kalimanah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kami hormati pula Ibu Kepala Desa Kedungwuluh dan juga segenap ibu-ibu sekalian, para hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah pula, juga para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi yang sangat berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan surat terbuka untuk para istri, di mana surat ini sudah memasuki surat yang ke-12. Dari awal kita menyampaikan surat ini, kita telah berbicara tentang bagaimana seharusnya kita berumah tangga, dan juga kita telah sampaikan bagaimanakah seorang wanita bisa menjadi sosok istri idaman, apa saja karakternya. Baru kemudian setelah itu kita membahas pada beberapa pengajian terakhir tentang kiat dalam menyampaikan teguran. Kiat di dalam menyampaikan teguran. Untuk para istri, di mana surat ini sudah memasuki surat yang ke-12. Dari awal kita menyampaikan surat ini, kita telah berbicara tentang bagaimana seharusnya kita berumah tangga, dan juga kita telah sampaikan bagaimanakah seorang wanita bisa menjadi sosok istri idaman, apa saja karakternya. Baru kemudian setelah itu kita membahas pada beberapa pengajian terakhir tentang kiat dalam menyampaikan teguran. Kiat di dalam menyampaikan teguran. Karena bagaimanapun juga seharmonis keluarga apapun, atau seharmonis keluarga manapun, tidak mungkin keluarga itu tidak pernah terjadi sesuatu antara suami dan istri. Pasti ada riak-riak, entah kecil atau besar, di dalam rumah tangga tersebut. Karena tidak ada istri atau suami yang sempurna. Masing-masing pasti memiliki kekurangan. Disinilah kita dituntut untuk bisa menegur pasangan kita. Ibu-ibu bisa menegur suami ibu
dengan cara yang baik dan ada seninya. Dan ini sudah kita bahas, ada 7 etika dalam menegur suami yang melakukan kesalahan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas etika yang ke-8. Etika yang ke-8 di dalam menegur suami. Apakah yang ke-8? Yaitu pakailah seni di dalam menegur. Pakailah seni di dalam menegur. Oh, ternyata menegur itu ada seninya. Kirain seni itu hanya melukis dan menari. Ternyata ada seni juga di dalam menegur. Iya. Bahkan seni ini jauh lebih penting dibandingkan seni yang saya sebutkan tadi. Karena ini berkaitan dengan keharmonisan sebuah rumah tangga. Makanya ketika kita akan menegur, jangan tergesa-gesa menegur dan mengkritik. Karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita menegur dan mengkritik. Sebelum ibu-ibu mengkritik suami ibu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena menegur atau mengkritik itu ada seninya, ada caranya, ada etikanya, ada kiatnya. Supaya teguran tersebut diterima. Di antaranya adalah jangan menyampaikan teguran ketika ibu sedang marah. Marah, panjenengan pernah marah napa mboten? Pernah. Ada yang tidak pernah marah? Tidak ada. Ya, saya yakin masing-masing dari kita pernah marah dan pemicu kemarahannya pun macam-macam. Ada di antaranya mungkin karena kita jengkel melihat suami kita yang sudah berkali-kali diingatkan untuk misal sholat tepat pada waktunya. Ternyata suami kita masih tetap sholat, suka mengundur-undur waktunya. Atau kita sudah menyampaikan kepada suami supaya kalau pulang ya atau datang ke rumah supaya memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Tidak lupa untuk menyapa anak-anak. Sudah berkali-kali diingatkan, ternyata suami masih juga kurang menyapa anak-anaknya. Ketika kita sudah berkali-kali menyampaikan nasihat tersebut kepada suami, pada suatu saat emosi akan terpancing. Akhirnya marah karena merasa ibu sudah menyampaikan nasihat berkali-kali kok nggak diterima atau kurang diterima oleh suami. Nah, ketika ibu sedang marah, saat itu yang ingin untuk dilakukan adalah menumpahkan kemarahan yang ada di dalam hati ibu kepada suami ibu. Kalau kita dalam kondisi sedang marah, maka sebaiknya jangan menyampaikan teguran kepada suami saat itu. Kenapa? Karena biasanya orang yang sedang marah, dia akan cenderung untuk membesar-besarkan permasalahan. Dan cenderung untuk sentimen. Permasalahan kecil dijadikan seperti gunung yang sangat besar. Karena apa? Karena kita saat itu sedang emosi. Kalau misalnya kita dalam keadaan seperti itu, yakin suami akan sulit menerima nasihat atau kritikan yang disampaikan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa istrinya ini sedang emosi. Sedang terbawa oleh emosinya sehingga nasihat yang disampaikan tidak proporsional. Nasihat yang disampaikan bukanlah nasihat yang tulus keluar dari hati. Tapi nasihat yang keluar adalah nasihat yang bersumber dari perasaan amarah dan emosi yang sedang memuncak. Akhirnya tidak diterima nasihat tersebut. Padahal tujuan utama dari nasihat itu disampaikan adalah supaya nasihat diterima. Kita inginnya nasihat yang disampaikan diterima. Kalau kita ingin supaya nasihat yang disampaikan diterima, maka kita berusaha bagaimana caranya
bagaimana etikanya, bagaimana kiatnya, bagaimana seninya, supaya nasihat tersebut diterima. Bukan sekedar melontarkan nasihat tanpa mempertimbangkan hal-hal yang tadi kita sampaikan. Kalau orang sedang marah, biasanya cepat sekali untuk menyampaikan atau menyimpulkan sikap. Atau menyimpulkan permasalahan. Misal suatu saat kita melihat kok di kantong suami kita ada, atau di HP suami kita ada SMS. Ada SMS ternyata dari seorang wanita. Ya, yang sudah manggilnya mas, sayang, dan seterusnya. Nah saya yakin ibu saat itu langsung marah. Ya. Kalau misalnya kita tidak menjaga emosi kita saat itu, dan berusaha mencari tahu ini SMS yang ditujukan kepada suami atau SMS nyasar. Mungkin nggak SMS nyasar? Mungkin apa? Mungkin. Ya, mungkin saja. Mungkin saja itu SMS yang nyasar, ada seorang istri yang akan mengirim SMS kepada suaminya, karena mungkin nomornya mirip dengan nomor suami jenengan, salah kirim kepada suami jenengan. Ya. Jadi ketika kita sedang emosi, biasanya kita cepat sekali untuk menyimpulkan permasalahan. Kita cepat sekali untuk menyimpulkan sikap, padahal sebenarnya saat itu belum cukup data-data yang ada di kepala. Maka di antara seni di dalam menyampaikan nasihat, jangan menyampaikan nasihat ketika panjenengan sedang dalam keadaan emosi. Atau sebaliknya, jangan menyampaikan nasihat ketika suami panjenengan juga sedang emosi. Kenapa? Biasanya orang yang sedang marah itu tidak siap untuk menerima kata-kata apapun juga, apalagi kritikan. Kalau kita sampaikan kritikan itu ketika suami kita sedang marah, saya yakin itu sama saja menyiramkan minyak tanah di atas api yang sedang menyala. Maka akan semakin berkobar amarahnya. Maka dari situ kita berusaha untuk berhati-hati. Kita melihat suasana hati suami kita ketika kita menyampaikan nasihat. Apakah saat itu hati suami kita sedang nyaman, atau justru saat itu hati suami kita sedang marah? Itu perlu diperhatikan. Sekali lagi kita menyampaikan nasihat, tujuannya adalah supaya nasihat tersebut diterima oleh suami. Maka jangan sekali-kali menyampaikan nasihat ketika panjenengan sedang dalam keadaan marah, atau suami panjenengan dalam keadaan marah. Terus, kapan Ustadz kalau kayak gitu? Kapan waktu yang pas? Waktu yang pas untuk menyampaikan nasihat adalah ketika kondisi masing-masing dari dua pasangan dalam keadaan tenang dan kondusif. Sama-sama sedang tenang, panjenengan sedang tenang, suami juga sedang tenang. Saat itulah waktu asar buat dia adalah waktu untuk refreshing, untuk bermain, untuk olahraga. Sudah, biarkan, tidak apa-apa. Biarkan dia berolahraga. Nanti misalnya pada maghrib, setelah sholat maghrib, saat itu suami sedang duduk di ruang tamu, sedang nyantai, panjenengan lihat raut mukanya, sedang tenang, sampaikan nasihat itu kepada suami. Jadi kita perlu melihat kapan waktu di mana suami atau panjenengan itu dalam keadaan tenang dan dalam keadaan suasana yang kondusif.
Ustaz, kalau kita nyari waktu sedang senang gimana Ustaz? Ya bisa jadi, cuman kadang-kadang kalau orang lagi senang, kok tahu-tahu dikritik, kadang-kadang malah bisa merusak kebahagiaan. Ya, apalagi kalau senangnya itu cuma setahun sekali. Ketika apa? Pas Bada. Ya, ketika Idul Fitri. Ya, senang cuma setahun sekali, sudah cuma setahun sekali, dirusak pula senangnya itu. Jangan. Ya. Jadi tidak mesti kita mencari waktu ketika suami kita sedang senang, tapi cari waktu ketika dia sedang tenang. Ada sebagian suami waktu tenangnya adalah habis subuh. Ya, setelah semalam suntuk dia beristirahat, setelah sholat subuh dia dalam keadaan tenang. Nah, setelah ngaji mungkin suami panjenengan rajin ngaji. Setelah ngaji dalam keadaan tenang, kemudian Anda berusaha untuk menyampaikan nasihat tersebut kepada suami. Dan lebih baik lagi seandainya suami istri itu memiliki waktu khusus untuk saling terbuka di dalam seluruh permasalahan. Panjenengan punya waktu khusus apa mboten, Bu? Bu? Kagungan apa mboten? Hah? Las kapan bae? Nggih. Sesempate, nggih napa mboten? Kebanyakan dari kita seperti itu. Kalau ada masalah baru bicara. Kalau tidak ada masalah ya sudah nyantai-nyantai saja. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita menciptakan ada sebuah waktu khusus antara suami istri atau juga antara suami istri dengan anak-anak untuk duduk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh suami, apa yang disampaikan oleh istri. Itu sangat ideal itu, Ibu. Ya. Kalau misalnya kita bisa menciptakan waktu seperti itu di tengah-tengah kesibukan masing-masing, di tengah kesibukan suami beraktivitas mencari nafkah, di tengah kesibukan panjenengan mengurusi tetek bengek urusan rumah tangga, kok kemudian Anda berdua menyempatkan waktu untuk membahas permasalahan-permasalahan apa ya kiranya yang perlu kita bahas di rumah tangga ini? Wah, itu luar biasa itu. Ya. Ketika Anda punya waktu khusus antara Anda dengan suami Anda untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang tidak seyogianya didengarkan oleh anak, ya. Anda juga punya waktu dengan anak-anak, ingin mendengarkan anak-anak supaya memberi waktu kepada mereka mengungkapkan apa sih yang mereka inginkan. Kadang-kadang anak suatu saat sulit diatur, sulit sekali diatur. Diperintahkan untuk ini sulit, diperintahkan untuk itu sulit. Diminta untuk mandi saja bisa sampai 10 kali. Di sini kita perlu untuk introspeksi diri, apa kira-kira anak kita ini ada masalah apa? Mungkin saja dia punya masalah yang ingin disampaikan kepada orang tuanya, tapi tidak kesampaian. Karena kerannya itu ditutup, atau dia merasa khawatir menyampaikan itu kepada orang tuanya. Kita perlu membuat suatu waktu khusus, menyediakan waktu khusus, duduk bersama antara suami, istri, anak-anak. Kemudian kita bertanya, nak, kamu punya masalah apa? Apa yang ingin disampaikan? Ya. Kadang-kadang yang terjadi adalah karena anak tidak kuasa, merasa takut kepada bapaknya atau merasa takut kepada ibunya, padahal dia punya permasalahan yang banyak. Entah itu dengan temannya, entah itu dengan saudaranya, entah itu dengan kakaknya, entah itu dengan adiknya. Karena dia tidak mendapatkan tempat untuk membuka keran, akhirnya dia mencari tempat-tempat yang lain di luar rumah sebagai tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Iya, kalau ketemu orang yang baik. Kalau ketemu dengan orang yang jahat, terjadilah apa yang terjadi, anak-anak semakin rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ibu-ibu yang kami hormati dan juga para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, seandainya kita punya waktu khusus, kita luangkan waktu kita di rumah untuk membahas permasalahan rumah tangga kita antara suami dengan istri, antara suami istri dan anak-anak, maka jelas itu adalah suatu hal yang sangat ideal. Terus bagaimana cara menyampaikan teguran? Cara menyampaikan teguran tentu membutuhkan sebuah keahlian dan ada seninya dan perlu untuk dipelajari. Karena apa?
Karena tipe suami antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Panjenengan mungkin ada di antara panjenengan yang suaminya itu pendiam sekali. Wonten mboten? Wonten. Ada mungkin di antara suami panjenengan yang Masya Allah, ya, pintar berbicara. Saking pintar berbicaranya itu sampai panjenengan menganggap suami jenengan itu ngalah-ngalahi kecerewetannya panjenengan. Nah, kok suami cerewet? Biasanya yang cerewet itu siapa? Istri. Nah, ini saking pintarnya ngomong suami ini sampai ngalah-ngalahin cerewetnya siapa? Cerewetnya istri. Ada pula suami yang tipenya dia itu penyabar, ya, penyabar sekali. Ada juga suami yang tipenya itu pemarah, cepat sekali untuk marah. Nah, kita sudah jelaskan pada surat terbuka kepada para istri. Saya lupa surat yang keberapa. Saat itu kita jelaskan tipe-tipe suami dan cara menyikapi masing-masing tipe. Bagaimana menyikapi suami yang sangat cemburuan, bagaimana menyikapi suami yang sangat pendiam, bagaimana menyikapi suami yang sangat pemarah, ya. Bagaimana suami yang bagaimana menyikapi suami yang labil di dalam emosinya. Itu semuanya itu kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang telah lalu. Nah, siapa yang paling faham tentang tipe-tipe tersebut? Ya, siapa lagi kalau bukan panjenengan sebagai seorang istri. Panjenengan sebagai seorang istri lebih mengetahui bagaimana tipe suami. Maka saat itu kita berusaha untuk menyesuaikan metode cara penyampaian dengan tipe suami panjenengan. Jadi usahakan perhatikan kepantasan. Ya. Ketika menyampaikan nasihat, jangan sampai kita menyampaikan dengan kata-kata yang menyakitkan atau melukai perasaannya. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik kita menyampaikan dengan cacian atau makian. Walaupun Anda merasa puas karena sudah melampiaskan kemarahan Anda, tapi saya yakin biasanya nasihat yang disampaikan dengan suasana yang gaduh seperti itu, biasanya nasihatnya tidak akan diterima. Anda hanya merasakan puas karena bisa melampiaskan emosi, tapi Anda tidak merasa puas karena suami Anda tidak menerima nasihat yang Anda sampaikan. Maka ketika menyampaikan nasihat itu yang dicari bukan kepuasan bisa melampiaskan emosi, bukan. Tapi yang dicari adalah bagaimana supaya istri atau supaya suami panjenengan menerima nasihat yang disampaikan. Maka usahakan sampaikan nasihat itu dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut, dengan tutur kata yang sopan. Ustaz, saya sudah berusaha, Ustaz. Sudah berusaha untuk menyampaikan nasihat dengan bahasa yang santun, yang lembut, yang sopan. Tapi ternyata ketika saya lihat raut mukanya, kok suami saya raut mukanya berubah, Ustaz. Awalnya biasa-biasa saja ketika saya menyampaikan nasihat, mukanya berubah menjadi merah. Kalau sudah seperti itu bagaimana, Ustaz? Kalau sudah seperti itu berarti itu sinyal, pertanda bahwasanya suami itu tidak suka dengan omongan kita. Kalau sudah seperti itu bagaimana, Ustadz? Kalau sudah seperti itu panjenengan berhenti dulu. Ya, di break dulu, ngaso dulu. Ya. Di break dulu sebentar, ya. Berusaha untuk mengalihkan pembicaraan kepada materi yang lainnya. Kemudian nanti milih waktu lagi di waktu yang lain. Kenapa? Karena mungkin suami panjenengan itu butuh waktu untuk mencerna dan menerima apa yang panjenengan sampaikan. Tidak setiap orang sekali diomongi akan nurut. Panjenengan sekali ngendikani apa langsung, Bu? Langsung menurut? Kadang-kadang ada di antara kita butuh waktu. Butuh waktu untuk mencerna, untuk berpikir apa yang disampaikan. Tidak harus saat itu suami mengatakan, ya aku salah, aku ngaku salah, aku minta maaf. Tidak mesti saat itu juga. Bisa jadi dia butuh waktu sehari. Bisa jadi dia butuh waktu seminggu. Bahkan mungkin ada di antara suami butuh waktu sampai sebulan. Ya. Dia butuh waktu untuk berpikir, mencerna. Mungkin dia akan konsultasi dengan temannya, atau dengan gurunya, atau dengan ustadznya, atau dengan orang tuanya.
Kemudian perlahan dia mulai membuka pikirannya. Jadi tidak harus ketika kita menyampaikan nasihat saat itu juga diterima, itu tidak harus. Kita sampaikan sekali, kemudian kita melihat raut mukanya berubah, kita geser pembicaraannya ke pembicaraan yang lainnya yang tidak mengundang emosi dia misalnya. Kemudian setelah itu kita menyampaikan nasihat lagi pada waktu yang lain. Kok belum diterima juga, kita bersabar, tunggu kira-kira waktu yang lainnya. Ya. Jadi ini dalam masalah pemilihan waktu pun perlu. Ya. Kita sudah berusaha untuk memilih waktu di mana suami kita dalam keadaan tenang, kita dalam keadaan tenang. Ketika kita dalam keadaan tenang, suami dalam keadaan tenang, kita menyampaikan nasihat kepada suami, ternyata raut muka suami kita berubah dan seakan-akan dia menolak pembicaraan kita, maka saat itu kita undur lagi, cari waktu yang lain. Begitulah tarik dan ulur antara suami dengan istri. Dan jangan lupa ketika panjenengan menyampaikan nasihat, jangan lupa untuk membuat dada suami panjenengan itu lapang. Caranya bagaimana? Caranya setelah menyampaikan nasihat, sampaikan jasa-jasa suami panjenengan kepada panjenengan. Jadi dia tidak terpojok. Ya. Setelah disampaikan kritik panjenengan kepada suami panjenengan, Mas, kalau bisa panjenengan yang rajin toleh sikatan. Nah, misalnya menyampaikan seperti itu. Habis itu panjenengan memberikan, oh Masya Allah Mas, panjenengan ini sudah banyak berjasa kepada saya. Masya Allah, anak-anak sudah dibiayai, kita sudah punya rumah. Jadi disampaikan kelebihan-kelebihan suami sehingga saat itu suasananya akan kembali nyaman dan keadaannya akan menjadi rileks kembali. Ini adalah salah satu siasat, salah satu cara bagaimana supaya nasihat tersebut tidak terlalu lama menyakiti dalam tanda kutip hati suami ibu. Setelah menyampaikan kritikan, supaya proporsional, panjenengan menyampaikan jasa-jasa, kebaikan-kebaikan suami panjenengan yang telah sudah dia lakukan kepada panjenengan. Dan ketika kita menyampaikan nasihat tersebut, di antara seninya adalah jangan kita terkesan memojokkan suami. Ya. Memojokkan suami seakan-akan dia itu seperti tersangka di pengadilan yang akan dijatuhi vonis hukuman 30 penjara oleh siapa? Oleh hakim. Jangan. Ya. Karena kalau misalnya Anda selalu memojokkan suami Anda, nanti dia bisa-bisa malah marah dan tidak menerima nasihat. Tapi tunjukkan dengan tutur kata ibu, dengan raut muka ibu bahwasanya ibu menyampaikan nasihat tersebut adalah semata-mata karena rasa cinta ibu kepada suami. Dan ketika suami merasakan hal tersebut, dia merasa ternyata istri saya ini sayang sekali sama saya. Dia menyampaikan kritikan ini bukan karena dia benci kepada saya. Dia menyampaikan masukan ini bukan karena dia itu tidak suka dengan saya. Justru dia menyampaikan nasihat tersebut karena kecintaan dia yang sangat besar kepada saya. Dia ingin supaya saya baik. Dia ingin supaya saya menjadi suami dia di dunia dan di akhirat. Ya. Ketika suami merasakan getaran-getaran cinta yang ada di dalam hati sang istri kepada dia, maka insya Allah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, suami akan menerima nasihat yang Anda sampaikan insya Allah. Jadi kiat yang ke-8 di dalam menyampaikan teguran kepada suami adalah pakailah seni di dalam apa? Di dalam menegur. Saya akan ulangi secara ringkas. Yang pertama, jangan panjenengan menyampaikan teguran ketika panjenengan sedang emosi. Begitu pula jangan menyampaikan teguran ketika suami sedang emosi. Terus waktu yang pas bagaimana? Waktu yang pas menyampaikan teguran adalah carilah kondisi yang tenang dan kondusif. Syukur-syukur kalau panjenengan punya waktu khusus untuk duduk beserta suami,
dan juga beserta anak-anak untuk membahas permasalahan-permasalahan keluarga yang perlu dibahas. Bagaimana menyampaikan teguran? Menyampaikan teguran menyesuaikan dengan tipe suami panjenengan. Ada tipe suami yang pendiam sekali, atau dia pelit atau tidak suka berbicara. Ya sudah, kalau kayak gitu panjenengan kirim SMS. Kirim apa? SMS. Ya Allah, seumah kok SMS-an. Ya enggak apa-apa. Boleh enggak, Bu? Boleh, eman-eman pulsane ya. Daripada SMS kepada orang-orang yang enggak jelas, mendingan SMS kepada suami ya. Aduh Ustaz, aku wis tua bisa nulis SMS, nulis surat. Hah? Dikirim lewat pos ya, Bu ya. Ya enggak harus dikirim lewat pos ya, ditaruh di lemari dia ya. Ya kita perlulah melihat ya. Ini ada sebagian tipe suami yang nasihatnya disampaikannya seperti itu. Tapi ada sebagian tipe suami yang kalau disampaikan nasihat dengan SMS dia malah marah. Ya kayak karo kancane dewek apa karo sapa kok dadakan SMS-an, ngomong langsung baik kenapa? Ya. Ada suami yang tipenya seperti itu. Nah, kalau kita bertemu dengan suami yang tipe seperti itu, maka jangan kirim lewat SMS. Siapa yang lebih tahu suami ini dinasehatinya pasnya pakai SMS atau pakai langsung? Ya panjenengan. Ya, karena panjenenganlah si garing nyowo garwo. Napa garwo? Si garing nyowo jerene. Garwo itu si garing nyowonya suami panjenengan. Yang lebih paham tentang suami panjenengan, ya kira-kira apa seni atau tipe yang atau cara atau metode yang paling pas dengan tipe suami panjenengan. Kalau sudah menyampaikan nasihat ternyata ada sinyal-sinyal pertanda dia tidak suka atau menolak, maka undur nasihat itu pada waktu yang lainnya dan teruslah Anda bersabar. Jangan terkesan untuk menjadikan suami terpojok, tapi tunjukkanlah bahwa Anda menyampaikan nasihat itu karena cinta Anda yang sangat besar kepada suami Anda dan Anda menginginkan kebaikan untuk suami Anda. Mertua ini biasanya menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga. Tapi sebenarnya tidak selalu seperti itu. Bahkan ada mertua yang justru menjadi bagian dari solusi permasalahan, bukan menambah masalah. Seandainya ada mertua di rumah kita, apakah kita turut bertanggung jawab untuk mengurusinya? Ya iyalah. Ya, iya. Kita bertanggung jawab untuk mengurusinya sebagai seorang mertua. Apalagi kalau misalnya dia itu sudah lanjut usia, sudah uzur, dia tidak punya tempat untuk bernaung kecuali di rumah kita, maka itu salah satu bentuk bukan birrul walidain tapi birrul mertua. Nah, birrul mertua ya. Jadi mungkin tidak seperti orang tua kita sendiri, tapi tetap berbuat baiknya kita kepada mertua itu adalah bagian dari salah satu cara untuk mewujudkan keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Dan ini saya pernah sampaikan seingat saya pada surat terbuka yang nomor berapa saya lupa, karena suratnya udah banyak banget ya. Ya, saya lupa surat nomor berapa, bagaimana menyikapi mertua. Silahkan panjenengan buka-buka kembali filenya ya. Panjenengan buka kembali, di situ saya sudah sampaikan bagaimana kita menyikapi mertua. Dan kalau misalnya mertua sudah dinasihati berkali-kali tentang suatu permasalahan, tapi kok belum menerima juga, ya tetaplah bersabar menyampaikan nasihat tersebut dengan tutur kata yang lembut, dan jangan lupa untuk mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pernah kita hanya sekedar mengandalkan kekuatan pribadi kita. Bagaimana menyampaikan nasihat kepada suami yang tertutup, tipenya lebih mendengar dari keluarganya dan kurang memperhatikan atau cuek ya dengan istri dan anak-anaknya. Pertama, Anda harus berusaha untuk meraih hati suami Anda. Ketika kondisinya seperti itu, dia lebih menerima dari keluarganya. Berarti suami Anda itu merasa bahwasanya Anda itu belum sepadan dengan keluarganya.
atau bahkan Anda dianggap tidak ada apa-apanya. Dan ini tentunya suatu kondisi yang ya cukup menyakitkan hati lah. Bagaimana seharusnya bersikap? Seharusnya adalah tunjukkan dengan ketulusan Anda bahwa Anda itu ada untuk dia, untuk berbakti kepada suami, setelah sebelumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbakti kepada suami adalah bentuk ibadah kepada Allah. Jadi Anda berusaha menunjukkan ketulusan Anda dengan memberikan apa yang bisa Anda berikan, berbuat apa yang bisa Anda berbuat untuk suami Anda. Dan insya Allah dengan berjalannya waktu, suami Anda bisa menangkap ketulusan tersebut. Ada pengalaman seorang suami yang menikahi istri, yang ketika dia menikah ya katakanlah belum ada bunga-bunga cinta di dalam hatinya kepada si istri karena umur perkenalannya itu sangat singkat. Tapi dengan berjalannya waktu, si suami tersebut melihat ketulusan istrinya, pengorbanan istrinya mudah sekali untuk mengalah, ya, menurut kepada apa yang disampaikan oleh suaminya. Ketika seperti itu, maka suami merasa istrinya sangat tulus, sehingga bunga-bunga cinta itu semakin mekar, semakin berkembang. Ya. Sang suami sangat menyayangi istrinya yang awalnya dia mungkin tidak punya rasa cinta kepada istrinya. Tapi ketika dia menangkap betapa tulusnya si istri dengan sekian banyak pengorbanan dia, dengan sekian banyak ketaatan dia kepada suaminya, maka saat itu sang suami akan lebih terbuka lagi. Dan tentunya jangan lupa, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk terus berusaha dengan kata-kata yang santun, dengan kata-kata yang sopan, sambil diiringi dengan doa kepada Zat yang menguasai hati para hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda merasa sudah menjadi istri yang solehah. Kemudian ketika Anda melakukan kesalahan, suami mengatakan Anda telah membangkang, padahal Anda merasa tidak melakukan sesuatu yang menyelisih syariat. Bagaimana sikap Anda? Perasaan Anda ini bisa jadi betul, bisa jadi salah. Jadi Anda mengatakan sudah merasa menjadi istri yang solehah. Ini bisa jadi betul, bisa jadi salah. Maka tidak bisa saya katakan Anda benar atau Anda salah, karena saya tidak tahu bagaimana perilaku keseharian Anda. Tapi untuk mengetahui benar tidaknya, coba Anda membaca tipe-tipe istri para sahabat Nabi SAW, atau tipe-tipe istri Nabi Muhammad SAW, atau tipe istri para ulama salaf. Ya. Coba dilihat, berkacalah dengan perilaku mereka. Kalau Anda bisa meneladani mereka, maka ya diharapkan Anda memang betul-betul menjadi wanita yang solehah. Adapun kata-kata yang keluar dari suami tadi adalah bentuk dari kekeliruan sang suami. Tapi ketika Anda berkaca dengan tipe para wanita solehah, para istri solehah pada zaman dahulu, ya, dari kalangan para sahabat Nabi SAW atau para ulama, kemudian Anda mendapatkan masih sangat jauh dari tipe tersebut, berarti memang Anda ini masih tertuntut untuk meningkatkan kesolehahan Anda. Dan suami Anda mungkin ada benarnya ketika menyampaikan kata-kata tersebut, walaupun sebenarnya kata-kata membangkang itu kurang baik untuk dilontarkan seorang suami kepada siapa? Kepada istrinya. Terus satu hal yang perlu dicatat dengan baik, ya. Tadi Anda mengatakan saya tidak melakukan sesuatu yang menyelisih syariat. Perlu diketahui, ya, kita mengenal adanya etika. Kita mengenal adanya etika. Etika ini tidak harus berdalilkan Al-Quran dan Sunnah. Etika ini dalam bahasa Arab istilahnya muru'ah. Etika ini dikembalikan kepada kondisi yang ada di masyarakat dia, adat istiadat dan budaya. Selama budaya atau adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat,
maka Anda perlu untuk beretika dengan etika tersebut. Walaupun itu mungkin tidak ada dalilnya di dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Ada sebagian orang, Anda tidak menyelisih syariat. Iya, tapi Anda itu menyelisih etika. Etika yang ada di daerah tersebut, dan etika itu tidak bertentangan dengan agama. Maka yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim itu bukan hanya syariat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW saja, tapi seorang muslim juga tertuntut untuk memperhatikan etika yang berkembang di masyarakatnya. Dia berusaha untuk menjalankan etika tersebut selama etika itu tidak bertentangan dengan agama. Ya, semoga bermanfaat. Ustaz, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jika pada puasa Ramadan kita tidak berpuasa karena haid selama 6 hari, apabila kita mau membayar hutang tersebut dan juga mau berpuasa sunnah di bulan Syawal, mana yang didahulukan? Apakah puasa sunnah Syawal atau membayar hutang puasa Ramadan? Mana dulu, Bu? Bayar hutang dulu. Kenapa? Karena bayar hutang itu hukumnya wajib. Yang wajib itu harus didahulukan sebelum yang sunnah. Kalau misalnya panjenengan meninggal dunia dalam keadaan belum membayar yang wajib tersebut, maka Anda akan punya beban utang. Tapi kalau Anda meninggal dalam keadaan belum mengamalkan yang sunnah, maka itu bukan hutang. Ya. Karena itu memang tidak wajib untuk dilakukan. Pertanyaan yang kedua, mohon dijelaskan tentang haji menurut Rasulullah SAW. Kaitannya dengan tarwiyah oleh pemerintah disebut dengan tanazul. Sebagai orang Indonesia sebaiknya mengikuti haji tarwiyah atau ikut apa yang sudah dipaketkan oleh Kementerian Haji. Dan haji yang menurut Rasulullah itu seperti apa? Ibu yang kami hormati, tarwiyah itu adalah bermalam di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Seandainya bisa dikerjakan, maka itu lebih sempurna. Walaupun tidak berpengaruh kepada keabsahan atau tidaknya haji seseorang. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak melakukan tarwiyah, maka hajinya tetap sah insya Allah. Tapi kalau ada orang yang bisa bertarwiyah, maka tentu pahalanya lebih besar, karena dia menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana sikap kita? Kalau misalnya Anda bisa melakukan tarwiyah dan Anda tidak merasa khawatir akan tersesat di sana, karena Anda beserta orang yang berpengalaman atau beserta rombongan yang ada pembimbingnya, maka saat itu baik-baik saja Anda melakukan tarwiyah. Tapi kalau Anda baru sekali ke sana, tidak ada teman yang bisa mengetahui medan, kemudian Anda merasa khawatir kalau tarwiyah sendirian nanti akan tersesat, malah tidak jadi haji karena tersesat di tengah padang pasir misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan tidak tahu jalan, tidak bisa ngomong bahasa Arab pula, ngerti ini bahasa Banyumas. Ya. Tidak tahu bahasa Arab, mau tanya sama siapa? Tidak ada orang yang berpengalaman. Kalau dalam kondisi seperti itu, maka ya insya Allah keinginan Anda untuk menjalankan sunnah tersebut insya Allah sudah tercatat sebagai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.